hadis ya tentang kitab siam, karena ini kita sudah mendekati bulan Ramadan. Ini saya mengambil dari kitab Bulughul Maram, Pak. Ini Bulughul Maram, kitab siam atau bab tentang saum atau tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadhana, bulan Ramadan, bisawmi yaumin wala yaumaini, dengan dengan puasa satu hari atau puasa 2 hari. Jadi gak boleh gitu ya, jangan mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Nah, tapi illa rajulun, tapi Nabi itu ya pengecualian. Illa rajulun, kecuali laki-laki, kana yasumu sauman falyasumhu, laki-laki apabila memang dia harus berpuasa, falyasum, maka ya berpuasa. Misalkan ya udah mepet-mepet baru ngerti, geningan masih punya utang, geningan saya belum lunas puasa 29 hari yang lalu, tinggal 1 hari tuh kayak gitu ya gimana lagi, ya harus dilaksanakan. Tapi pesan Nabi, pesan Rasul itu, la taqaddamu Ramadhana bisaumin wala yaumaini, jangan kalian mendahului Ramadan itu dengan puasa di 1 hari atau 2 hari. Karena itu maksudnya kalau di kitab Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir itu jadi hitungan hilal, hitungan bulan itu ada 28 hari, Pak, sebenarnya. Itu di tafsir surat Yasin. Tafsir surat Yasin yang berbunyi wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjunil qadim. Jadi manzilah bulan itu ada 28 hari. Yang 2 harinya itu samar. Samar itu bulannya enggak kelihatan, maksudnya enggak kelihatan oleh mata. Jadi kadang menjadi 29, kadang menjadi 30 hari. Nah, itu di kitab kitab Imam Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir itu ya, hari-hari ini disebut muhab, ya, 3 hari yang samar. Jadi bulan Hijriah itu kadang 29, kadang 30 hari. Makanya nggak boleh berpuasa. Ini pesan Rasulullah, nggak boleh berpuasa. Muncul pertanyaan, lalu gimana? Gimana kalau nanti ada perbedaan ternyata? Ada sebagian ya kita sudah mengetahuinya, yang memahami kalau menurut hisab itu sudah wujud, berarti besoknya sudah masuk bulan baru atau sebutlah bulan Ramadan. Ini yang nanti akan ada potensi. Bagaimana menyikapinya? Ya saya lebih condong silakan kalau memang ingin mengikuti faham yang bahwa pengumuman kelak nanti tanggal 2 April itu sudah masuk 1 Ramadan. Nah, kalau pemerintah itu mengumumkan bahwa 1 Ramadan nanti 3 April bertepatan dengan 3 April. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih memilih mengikuti keputusan pemerintah karena sudah ada kriteria-kriteria bahwa hilal ini seperti ini hitung-hitungannya. Bahkan menurut ilmu astronomi, ketika nanti ada yang mengaku dia itu melihat hilal, kesaksiannya akan diragukan karena secara ilmu astronomi itu sangat sulit, bahkan mustahil untuk dilihat hilalnya. Nah, ini ada muncul perdebatan karena apa? Hadis berikutnya nanti di wa an Ammar ibn Yasir, dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, qala man shoma al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Man shoma, barang siapa berpuasa al-yawma, pada hari alladhi yushakku fihi, yang diragukan, faqad 'asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada
Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu bapaknya Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu khamsah wa sahahahu, dan telah mensahihkan Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Nah, ini bernyambung dengan hadis sebelumnya, jangan mendahului puasa pada satu hari yang diragukan gitu. Ini dasarnya. Kemudian wa Abi Umar wa an Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia bersabda, ya beliau bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal fasumu maka berpuasalah, wa idza ra'aitumu fa'aftiru, dan apabila kalian melihat hilal fa'aftiru maka berbukalah. Maksudnya nanti ketika 29 Ramadan hilal itu sudah tampak ya sebelum maghrib, catatannya namanya hilal itu muncul itu ya sebelum maghrib Pak, gitu ya. Maka berbukalah. Jadi hilal itu menjadi patokan. Ya, ini gitu misalnya. Fa'ilhum ma'alaikum, apabila ragu kali ini itu ragu melihat hilal itu samar-samar karena terhalang oleh awan mendung mungkin, faqduru lahu, maka perkirakanlah itu maksudnya genapkanlah menjadi 30 hari. Nah, itu pesan Rasulullah SAW. Hadis ini pun menjadi perdebatan, dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Makanya sebenarnya kita nggak perlu debat kusir lagi, nggak perlu ini benar, nggak perlu. Silakan yang mau mengikuti Muhammadiyah dalam hari ini nanti mungkin itu akan ada pengumuman bahwa Ramadan itu 2 April. Yang mau mengikuti keputusan pemerintah juga silakan. Jadi tidak perlu berdebat kusir istilahnya yang baru. Karena dari dari organisasi Muhammadiyah sendiri mereka menafsirinya faqdul lahu itu di sini ya. Kalau memang sudah jelas-jelas mengira-ngira istilahnya hisab itu jelas-jelas bahwa hitungannya itu ijtima' terjadi sebelum maghrib. Nah, ijtima' itu bertemunya atau satu garis lurus antara bulan, bumi, matahari sudah satu garis dalam satu geosentrik ya. Ijtima'nya itu terjadi sebelum maghrib, maka besoknya itu masuk bulan baru. Nah, itu sudah ketetapan di lingkungan Muhammadiyah. Tapi di kalangan nasional ya, termasuk Malaysia, Brunei, termasuk dalam hal ini apalagi Bangladesh. Kalau Bangladesh itu ru'yat mutlak, selagi hilal itu nggak kelihatan ya digenapkan menjadi 30 hari. Jadi di dunia internasional seringkali awal bulan itu ada 3 hari di beberapa negara. Lah kok beda ya? Iya, karena orang Arab dulu pun menamai hari-hari bulan Hijriah itu sebenarnya berdasarkan hitungan 3 hari. Jadi mulai dari Huror, kemudian ada Tusa, Usyar, Bid, ayam Maulid, termasuk ayam Maulid itu kan kita biasa mendefinisikannya 13, 14, 15 Hijriah kan. 13, 15 itu ayam Maulid, ayam hari putih gitu kan. Terus sampai ke Muhak itu tiap 3 hari mereka menamainya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan, misalkan di Indonesia nanti biasanya yang suka sering mendahului dari Naqsabandiyah ya Naqsabandiyah mungkin bareng-bareng sama bareng-bareng dengan Muhammadiyah tanggal 2 April. Kemudian pemerintah kita Indonesia, Malaysia, Brunei, terus Jepang termasuk juga, Singapura tanggal 3 April. Nah, boleh jadi nanti di yang terakhir itu ada tanggal 4 April. Biasanya kalangan negara-negara agak barat kayak Afrika, kemudian Nigeria, seperti itu Pak. Itu pernah saya mengamati awal Syawal itu 3 hari bedanya. Terus gimana menyikapi? Enggak apa-apa gitu. Silahkan mau mengikuti yang mana.
Jadi mari kita berpikirnya itu lebih jernih. Artinya ketika ada perbedaan itu nggak perlu di ini kan ya istilahnya. Ketika ada perbedaan itu nggak perlu diperuncing. Yang kita cari itu mestinya adalah apa? Bagaimana ilmu kita itu bertambah, gitu. Ya Pak ya. Bagaimana ilmu kita itu bertambah, kita berpikir lebih dewasa gitu ya. Ketika ada beda, ada yang mengatakan oh harusnya begini, harus begini, ya silakan, itu punya dasarnya gitu. Jadi tadi tafsir ini fabdurulah ya, fabdurulah maka perkirakanlah. Itu di kalangan Muhammadiyah pun punya penafsiran sendiri gitu Pak. Terus di kalangan lain ya, entah itu Nahdiyin, NU atau di kalangan Persis atau di kalangan nasional dari ilmuwan astronomi itu juga mendefinisikan kriteria hilal itu bisa dilihat itu sekian syaratnya, batasnya. Nah nanti itu tanggal 1 April menurut ilmu astronomi itu masih di bawah kriteria, sehingga ilmu astronomi itu sudah menebak kayaknya sulit sekali untuk dilihat hilalnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi, mau memahaminya hilal kelihatan ya, atau memahaminya seperti yang orang Muhammadiyah fakdurullah itu maksudnya perkirakan terus dengan melihat karena menurut hitungan hisab mereka berdasarkan ijtima, bahwa mereka tuh fahamnya kalau ijtima terjadi sebelum maghrib ya sudah berarti masuk bulan baru. Jadi itu ya Pak ya. Nah ini wali muslimin, dan menurut Imam Muslim fa in ummi alaikum faqtulu lahu salasin ya, maka apabila menurut di kitab Imam Muslim, apabila kalian itu samar ya, melihat hilal itu faqtulu lahu salasin, maka perkirakanlah menjadi 30 hari yaitu bulan Sya'bannya atau bulan Ramadannya. Walil Bukhari, dan menurut Imam Bukhari fa'akmilul iddata salasin, sama saja sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Walau fi hadisin Abi Hurairah fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini ada yang hadis berikutnya ini. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna A'rabiyyan, ada seorang A'rabi, orang desa, jaa ila Nabi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ra'aitul hilal, aku sungguh aku melihat hilal. Kemudian faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada A'rabi itu, orang desa itu, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Bagaimana jawab A'rabi? Na'am, iya. Qala atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, A'rabi itu menjawab iya. Terus kemudian Nabi memanggil Bilal, fa'adzin fin nas ya Bilal, maka kumandangkan adzan ke wahai Bilal, kumandangkanlah adzan untuk manusia, ayyasumu ghadan, untuk berpuasa besok. Jadi ketika ada orang ya yang meskipun dari entah berantah misalnya, kemudian datang untuk ujuk-ujuk kepada Nabi mengaku bahwa aku melihat hilal, maka Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan pertanda bahwa besok itu masuk bulan Ramadan. Nah ini sekedar hadis-hadis tentang siam dan tentang puasa Pak, sebagai wacana atau wawasan tambahan menjelang bulan Ramadan. Sebenarnya saya